Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TS Project. Udah lama banget kita nggak buat video. Malam hari ini saya mau buat video vlog mengenai tadi siang saya kerjakan apa aja. Jadi tadi siang itu saya lagi benerin TV merek LG ya. Kerusakannya itu kabel lepas ya, ini playback, lalu menimbulkan percikan api yang sangat bahaya ya, karena bisa mengakibatkan short di komponen kalau nggak segera diganti ya. Waktu kita lihat emang parah banget kebakarnya teman-teman. Jadi ada setengah bagian lah yang meleleh kena api flipback ya, lumayan cukup parah. Dan alhamdulillah sih stoknya ada, jadi harganya sekitar 80.000 sih, agak mahal flipback karena masih pandemi, jadi wajar kalau harga-harga barang-barang alat-alat elektronik yang masih impor dari Cina ya cukup mahal sih untuk masuk ke Indonesia, karena biaya pajak masuk ke negara kita tuh gede ya, apalagi elektronik. Lalu setelah kita ganti, gambar tiba-tiba muncul terus hilang ya, dan situ nampak ada semut-semut dikit sih, kayak nggak ada cahaya-cahaya gitu. Dan aku pikir itu rusak di tabung ya. Begitu kita cek, tegangan heater normal, tegangan RGB normal, terus habis itu tegangan B+ di flipback normal. Kemudian kita cek elko nya juga, kayak elko B+ nya flipback itu ukuran 100 mikro 200 volt ya, ada 2 biji gitu, itu normal semua, gak ada yang bengkak-bengkak ataupun karetnya lepas. Lalu elko yang di bagian RGB ya, itu normal, nggak ada muntahan-muntahan ya di karetnya. Biasanya kalau rusak kan elko ada muntahan ya. Terus tak cek juga elko yang filter B+ nya sama B+ nya RGB itu pakai multimeter, dia normal ya. Kalau elko normal itu dicek pakai multimeter, naik turun ya. Kalau dia naik aja berarti nggak turun-turun, itu rusak. Kalau seumpama dicek cuman naiknya cuman sedikit aja, paling cuman 1 mili, itu udah kering ya teman-teman. Lalu dioda juga normal sih yang ada di situ, RGB juga ya. Tadi kan habis dicek tegangannya normal sih. Terus kita lihat itu di bagian RGB banyak yang ngangkang ya, kaki-kakinya. Untuk transistor drivernya ada 6 biji kalau nggak salah, 6 biji itu pada ngangkat semua kaki-kakinya, kepanasan karena sumber panas dekat ya. Jadi semua yang di situ yang ngangkang saya solderin ya, termasuk kaki-kaki di konektor tabungnya itu ya, itu disolderin semua. Lalu kita cek elko yang di situ ya. Bagian RGB itu ada elko 1, itu ukurannya 22 kalau nggak salah, itu normal kok. Kita cek pakai multimeter, itu juga elko yang di situ mengakibatkan gambar tuh nggak ada.
gambar nggak ada. Juga di bagian jalur screen itu kan ada kapasitor biru tuh, itu juga pengaruh loh. Kalau itunya rusak, dia nggak ada gambar, itu juga pengaruh. Tapi kita cek pakai ISR normal, lalu kita cek lagi bagian kaki-kaki flipback. Di situ kan ada kaki kolektor tuh, kolektor, ground, V plus, vertikal, terus satunya lagi itu nggak kepake ya, satunya nggak kepake. Satunya ini ding RGB, terus satunya nggak kepake, satunya ground, satunya BL, satunya lagi aku agak lupa itu. Pokoknya kaki ABL itu di situ ada jalur 2 ya, satu kapasitor, satu resistor. Satu kapasitor mengarah ke ground, satu resistor juga mengarahnya ke ground. Nah di situ kapasitornya normal, dan itu ada resistor udah kebakar ya, ukurannya 120 kilo. Saya lihat sih emang sudah kebakar. Kita cek nggak ada yang nyambung, bakar. Itu kita ganti resistor itu. Jadi teman-teman harus teliti dulu kalau seumpamanya punya kasus yang mirip sama kayak saya ya nggak mirip banget sih. Kalau saya ini kan kasusnya dia kabel katoda ya, katoda apa anoda ya, katoda yang besar tuh, yang 15.000 volt itu di bagian kabelnya terbakar dan menghanguskan sebagian flipback teman-teman. Jadi itu juga strumnya loncat kemana-mana, jadi kena komponen-komponen rawan ya, kayak resistor ke ground itu rawan banget, rawan jebol. Jadi ingat yang pertama ya teman-teman, yang berpengaruh di tabung itu yang pertama untuk cahaya, yang pertama flipback harus dicek bener-bener kesehatannya dan nggak boleh liwat. Terus yang kedua itu kita bisa ambil RGB dari tegangannya, dari heaternya, terus dari elko yang saya sebutkan tadi ya kan. Lalu yang ketiga kita ambil screen, ada kapasitor tuh yang warna biru, itu bisa dicek ya. Kalau seumpamanya itu nilainya terlalu kecil, itu juga berpengaruh frekuensi ya, yang membuat lampu screen yang di filamen yang ditabung itu redup ya. Terus kemudian ABL ya, ada 4. Jadi itu semua yang dicek, jangan keliwat. Kalau teman-teman keliwat ya pusing sendiri gitu ya. Ya itulah vlog kali ini ya, tentang cara memperbaiki TV LG yang rusak tadi siang. Klik subscribe di bawah dan klik loncengnya juga. Jangan lupa tekan like, kalau nggak suka ya dislike, dan tunggu video kami selanjutnya.